Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita aturkan bakti kehadapan Ibu Sang Yang Widiwasi. Nah, untuk itu saya minta bantuan dari Nak Budi Asing, G. Tolong dibantu Ibu. Teman-teman sekalian, mengawali apa namanya pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan mengucapkan Nasdem Kare Panganjalima. Om Om Sus. Swastiastu, Om Awi Genam Mastu Namis. Ya, itu semua Bu. Ya, terima kasih Nak Budi Asing untuk bantuannya. Anak-anak, Ibu absen dulu ya. Siapa saja yang hadir hari ini? Kustiani, Hadir, Bu. Rio, Kumbara, Hadir, Bu. Wayan Budi Asing. Hadir Bu, hadir. Wah, berarti semua rajin-rajin sekali anak-anak Ibu ya, karena semuanya hadir. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah makan belum? Belum. Loh, Sudah, kok Bu. belum? Bagaimana kalian mau mengawali pembelajaran kalau belum makan? Jadi anak-anak, Ibu harap setiap kalian mau berangkat ke sekolah, makan dulu, sarapan dulu ya, jangan tidak makan, nanti sakit nantinya ya. Ya, Bu. Ya, bagus. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kelas, apa saja yang kalian sepakati, Ibu harap kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan disiplin. Ya, karena itu sudah menjadi kesepakatan kelas, jadi harus kalian taati ya. Nah, kemudian, coba berdiri, Ibu lihat banyak sampah itu loh. Nah, jadi di kesepakatan kelasnya kalian harus menjaga kebersihan. Jadi tolong sampah-sampah itu diambil, dibuang pada tempat sampah ya. Sudah itu disiplin waktu. Nah, saat ada tugas, Ibu harap kalian mau mengumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah Ibu berikan ya. Oke, karena itu sudah menjadi di kesepakatan kelas, jadi anak-anak harus mentaatinya. Bagaimana? Siap? Ya, diam kalian berarti Ibu rasa kalian sudah setuju ya. Ya, baik anak-anak. Ya, Bu. Setuju, Bu. Untuk pembelajaran kali ini, apa anak-anak sudah dapat belajar di rumah? Apa materi kita hari ini? Ya, berarti belum ada yang lihat buku ya, belum ada yang baca buku di rumah ya, belum ada yang belajar di rumah. Nah, Ngantuk Bu, bergadang tadi malam. waduh, tidak boleh ngantuk. Kalau ngantuk nanti kalian pas mengikuti pelajaran akan loyo, akan lesu, tidak semangat jadinya ya. Ya Bu, sangat lesu Berarti, sekarang Bu. iya, tidak boleh malam-malam tidurnya ya. Dan baik anak-anak, untuk kita menjadi lebih semangat lagi mengikuti pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ayo, kalau Ibu bilang mata, kalian harus menyentuh mata. Kalau Ibu bilang telinga, kalian harus menyentuh telinga ya. Perhatikan Ibu, mata, telinga, mulut. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai. Telinga. Wah, tak ada yang salah. Wah, berarti belum konsentrasi ya. Nah, lebih fokus lagi, konsentrasi lagi yang bagus ya. Karena Ibu rasa kalian sudah siap untuk belajar ya. Nah, adapun materi kita hari ini adalah mengenai catur marga. Dan adapun materi kita catur marga ini, Ibu akan melakukan menjadi 4 pertemuan, ya, 4 pertemuan. Jadi pertemuan yang pertama itu adalah tujuan pembelajarannya, itu adalah peserta didik memahami mengenai catur marga dan pengelompokan dari catur marga. Kemudian yang pertemuan kedua kita akan bahas, nah tujuan pembelajarannya itu adalah mengenai peserta didik, ya peserta didik
bisa menjelaskan susastra yang menjelaskan mengenai catur marga. Yang ketiga, pertama yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh-contoh dari perbuatan catur marga. Pertemuan kita yang keempat adalah peserta didik mampu menerapkan ajaran catur marga itu dalam kehidupan sehari-hari atau mengaktualisasikan ajaran catur marga dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sudah tahu kan? Nah, jadi untuk pertemuan pertama kita hari ini adalah anak-anak mampu memahami mengenai ajaran catur marga dan pembagian dari catur marga ya. Nah, anak-anak tolong perhatikan dari media pembelajaran berikut ini ya. Nah, anak-anak apakah sudah bisa kalian lihat? Bisa, Bu. Baik. Jadi materi kita hari ini adalah catur marga. Nah, anak-anak, coba lihat dari gambar berikut ini. Ya. Nah, ini gambar yang pertama, gambar orang apa ini nih? Bisa kalian lihat gambar yang pertama ini, yang Ibu tunjuk ini? Gambar orang apa Yang ini? Bu, sembahyang. Iya, orang sembahyang. Pernah nggak kalian melakukannya sembahyang? Pernah. Pernah kan? Iya, kalau Pernah. kalian beragama Hindu pasti harus sembahyang ya. Kalau orang beragama itu pasti sembahyang ke hadapan Tuhan. Berapa kali kalian lakukan sembahyang di rumah? Sekali. Kali, Bu. Wah, cuma sekali. Kalau Trisandi berapa kali? 3. 3 kali. Wah, itu benar, pintar sekali ya. Nah, yang selanjutnya, coba kalian lihat gambarnya yang kedua. Nah, orang Memberi lagi uang ngapain? kepada pengemis, Bu. Iya, benar sekali. Orang memberikan bantuan kepada fakir miskin. Siapa yang pernah melakukan ini di rumahnya? Pernah tidak kalian memberikan bantuan kepada orang lain dalam kehidupan? Pernah, Bu. Pernah? Ya, itu bagus sekali ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini lagi orang ngapain? Yang gambar ketiga. Belajar, Bu. Iya, lagi belajar. Nah, kalian harus rajin-rajin belajar ya. Sudah rajin belum belajarnya? Lumayan, Bu. Kenapa Ibu tanya materi nggak tahu? Nanti kan belum belajar di rumah. Nah, jadi harus rajin-rajin belajar ya. Nah, sekarang gambar yang keempat ada gambar apa nih? Ayo, siapa yang tahu? Yoga, Bu, yoga. Iya, orang beryoga. Nah, kalian tahu tidak apa hubungan dari gambar-gambar yang Ibu perlihatkan ini dengan ajaran catur marga yang akan Ibu terangkan? Ada yang tahu tidak? Itu, Bu. Tadi itu kalau yang sembahyang itu bakti marga, Bu. Waduh, berarti Kustiani sudah belajar ya, karena sudah tahu, pintar sekali. Terus Pak Kumbara bagaimana? Apa hubungannya Pak Kumbara? Anak Kumbara ya? Apa hubungannya? Contoh-contoh penerapannya itu, Bu. Waduh, pintar-pintar sekali anak ibu ya. Nah, catur 4 marga jalan. yoga ini terdiri dari kata catur dan kata marga ya. Nah, catur, apa itu artinya catur? Siapa yang tahu? 4, Bu. Keempat. Nah, di dalam agama Hindu itu kita sering mendengar yang namanya Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sat, Sapta, Aste, ya, Dasti, nah semua itu. Kalian sudah tahu nggak arti-artinya itu? Nah, jadi anak-anak, kalian pasti masing-masing punya jalan sendiri-sendiri kan? Nah, seumpama ada yang dari Kintamani, kalau mau ke Denpasar lewat mana? Kan pastinya ya lewat Jalan Kintamani, Pungkung itu paling dekat ya. Kemudian ada yang Beleleng, mau ke Denpasar lewat jalan mana?
pasti jalannya lewat gate gitu. Atau mungkin dia ada keperluan dia ke negara dia, makanya dia lewat negara walaupun lebih dekat lewat gate-gate ya. Nah, jadi itu adalah pilihan kalian ya, jalan mana yang menuju kalian tempuh. Pada intinya tujuannya adalah sama, ya ini Denpasar. Walaupun kalian menempuh jalan manapun yang kalian tempuh, ya pada intinya kalian juga sama-sama ketemunya di Denpasar ya. Nah, sama dengan demikian, Nak. Jadi catur marga itu kalian diberikan pilihan, 4 pilihan. Apa kalian menempuh jalan dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan, atau dengan jalan kalian menempuh sembahyang, berbakti kepada Ide Sang Hyang Widi, atau kalian menempuh dengan jalan berbuat baik sebanyak-banyaknya, ya, atau kalian senang itu melakukan yoga ya, kalian melakukannya dengan yoga asana itu juga bisa. Jadi silakan kalian memilih jalan mana yang kalian senangi untuk kalian tempuh, itu kalian pilih. Ya. Nah, jadi itu ya anak-anak, ajaran catur marga itu jadi agama Hindu itu sangat fleksibel. Tidak harus, oh kalian harus begini, kalian harus begini. Nah, tidak ada doktrin seperti itu. Jadi silakan fleksibel, silakan mana jalan yang ingin kalian mau tempuh, yang baik untuk kalian, yang bisa kalian untuk gunakan. Silakan itu yang kalian pilih. Nah, dari pengertian catur marga ini, adakah anak-anak yang masih bingung seumpama? Atau Ibu Ini lanjutkan Bu, saja? misalnya Ya? ini Bu, misalnya kita memilih satu jalan. Ya? Berarti jalan yang lain kalau tidak kita lakukan tidak apa-apa ya Bu? Oh, tidak bisa. Ya, masa seumpama kita memilih jalur ilmu pengetahuan. Kita sibuk nih belajar, oh ini loh ilmu pengetahuan, oh ini Weda, kita harus begini, begini, begini. Nah, tetapi kalian cuma tahu materinya saja. Ya, tanpa kalian melakukannya dan tidak tanpa didasarkan atas dharma, itu juga tidak bisa. Seumpama dia kalian menempuh jalan ilmu pengetahuan, tetapi kalian berbuat seenaknya saja, ya percuma. Ya, jadi harus sejalan. Artinya, kalau kalian menempuh jalan pengetahuan, titik beratnya itu adalah kalian fokus di pengetahuan itu. Tetapi tetap kalian menjalankan yang namanya bakti marga, berbuat baik, sembah bakti kepada Ide Sang Hyang Widi. Kalian tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetap kalian melakukan yoga, karena harus seimbang antara kesehatan jasmani dan rohani. Bagaimana kalau kalian mau belajar terus, kalau ternyata kalian tidak sehat jasmani dan rohani, kalian sakit, bisa enggak kalian belajar? Tidak kan? Pastinya tidak. Kalau kalian dalam keadaan sakit, kan tidak bisa belajar. Ya, jadi harus Bu. tetap. Tetapi titik beratnya, itu fokusnya kalian itu adalah pada bidang ilmu pengetahuan. Sudah mengerti di sana, Nak Gustiani? Mengerti Bu? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, anak-anak yang lain ada yang bertanya? Ya, Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya. Nah, Ibu lanjutkan ke pembagian dari catur marga yoga ya. Sesuai dengan tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian memahami pengertian dari catur marga dan pembagian dari catur marga itu apa saja. Ya. Nah, jadi sesuai dengan pengertiannya, itu catur marga adalah 4 jalan yang ditempuh untuk dekat kepada Ide Sang Hyang Widi atau menuju Ide Sang Hyang Widi. Ya, yang pertama adalah bakti marga, jnana marga, karma marga, dan yoga marga atau raja marga yoga itu bisa ya. Nah, bakti marga, bakti itu artinya adalah kepercayaan, penghormatan, penyembahan, ketaatan, iman, cinta, atau pengabdian. Nah, orang yang melaksanakan bakti marga ini disebut dengan bakta. Orangnya ya yang disebut bakta, orang yang menjalani jalan bakti marga ini.
Kemudian yang selanjutnya adalah jenana marga. Jenana marga. Nah, jenana marga itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni asal kata jena, yang artinya mengetahui, atau jenana, yang artinya pengetahuan. Nah, seorang yang menjalani jalan jenana marga ini disebut dengan jenani. Kemudian, karma marga. Nah, karma marga ini berasal dari bahasa Sanskerta juga, yang berasal dari kata urat kata ker ya, yang itu berarti berbuat atau melakukan pekerjaan. Nah, karma marga itu adalah cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada yang widiwasa dengan usaha atau perbuatan yang baik berdasarkan atas dharma. Kemudian yoga marga itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari akar kata yuj yang artinya menyatukan atau menghubungkan. Jadi yoga marga itu artinya cara atau jalan untuk mendekatkan diri dengan yang widiwasa melalui aktivitas latihan secara fisik dan mental agar terjaga keseimbangan jasmani dan rohani hingga mencapai penyatuan dengan ide sang yang widi ya. Bagaimana anak-anak? Dari penjelasan Ibu tadi sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Nah, karena Ibu sudah bicara panjang lebar kepada kalian, pasti kalian bosan. Aduh, Ibu ini ngomong aja dari tadi, pasti begitu ya. Ayo kita berdiri semua. Ya, berdiri semua, berbaris. Ya. Nah, yang paling belakang, pegang pundak teman kalian. Ya, pegang pundaknya. Sudah? Ya, kalau sudah pijat-pijat pundak temannya, ya, dipijat-pijat. Sudah? Sudah dipijat-pijat? Ya, bagus. Nah, sekarang pukul-pukul pundak temannya, dipukul-pukul. Ya, dipukul-pukul ya. Sekarang dielus-elus pundak temannya. Ya, sekarang berbalik lagi ya, balik badan kalian. Nah, setelah balik badan, ayo sekarang teman yang di belakang pijat lagi temanmu yang di depan pundaknya, pegang, ayo. Ya, sudah, sekarang dipukul-pukul pundak temannya. Ya, habis dipukul-pukul, dielus-elus. Ya, sudah ya, bagaimana? Sudah enak Anda? Ya, bagus ya. Sudah. Nah, sudah siap? Kita lanjutkan pembelajaran lagi ya. Nah, anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Karena jumlah kalian 15 orang, ini Ibu akan bagi menjadi 55 orang sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian, ya. Nah, untuk yang visual, Ibu kelompokkan Pustiani, Rio, Pak Waya, Budiase, ya. Nah, itu yang visual. Kemudian yang audio, Mala, Kasyati, ya, Wayan, ya. Lanjut lagi, yang kinestik siapa ya? Yang kinestik, aduh lupa. Ya, nah sekarang kalian sudah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar kalian. Silahkan. Waduh, gimana ya? Silakan dilanjut, Bu. Oh ya, ya. Tunggu dulu, Bu. Ya. Ya, Ibu akan memberikan kalian kelompoknya tugas sesuai dengan gaya belajar kalian. Tolong dicari dari gambar-gambar yang Ibu share tadi, dari keempat gambar itu. Silakan kalian dilihat ya apa yang terjadi di gambar tersebut. Yang pertama, yang kedua, dengan tujuan apa kegiatan itu dilakukan. Yang keempat, apa manfaat dari tujuan kegiatan itu dilakukan. Ya,
Yang kelima, apa dampaknya jika kegiatan itu tidak dilakukan? Ya, ya bagus. Kalau sudah, Ibu berikan tugas kalian untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil belajar kalian di depan kelas, ya. Nah, Ibu harap kalian tidak ada yang diam, semuanya bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Tidak ada yang diam. Karena sikap kalian pada saat kalian kerja kelompok itu akan Ibu nilai juga. Kalau ada yang diam, ada yang mengganggu teman, itu akan Ibu kurangi nilainya ya. Nah, jadi kalian berkelompok, kalian harus bekerja sama ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, apakah ada pertanyaan dari tugas yang Ibu berikan? Ada yang tidak mengerti enggak? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah silakan dikerjakan ya. Ingat, Sudah selesai, Bu. Ibu memperhatikan kalian. Jadi Ibu akan lihat siapa yang benar-benar bekerja dalam kelompok dan siapa yang tidak, yang lain-lain atau mengganggu teman akan Ibu perhatikan ya. Jadi kalian harus bekerja sama ya. Silakan. Nah, gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan dipresentasikan pekerjaan kalian. Ya. Nah, dari beberapa kelompok ya, ada juga beberapa nah, kelompoknya Pustiani ya. Nah, itu ada yang main-main itu. Ya, Rio itu kok seneng main-main itu. Enggak lain-lain, temennya pada nulis, dia lain-lain, gangguin teman. Ya, nah itu nilai sikap sudah Ibu kurangi ya, nilai kamu. Nyubit-nyubit temannya, Bu. Nyubit-nyubit cewek dia, Bu. Ya, Nyubit-nyubit cewek, Pak. Rio-nya. Nah, Tuh, dia ya, dicubit, Bu. Ibu juga Yusniani. seneng loh. Benar, Ya. Ibu seneng. Ibu seneng culik-culik teman Ibu yang cowok seneng. Tapi apa akibatnya? Tahu enggak? Apa akibatnya dalam pembelajaran kalau kalian culik-culik teman? Hah? Apa akibatnya yang kalian lakukan terhadap teman kalian? Tahu enggak apa akibatnya? marah dia, Bu. Tahu enggak apa akibatnya? Ya, kalau enggak ada yang jawab, Ibu yang jawab ya. Ibu yang tanya, Ibu yang jawab sendiri jadinya. Bu. Nah, jadinya kan kalian nggak tahu apa karena temennya pada nulis, kalian jadi nggak tahu apa karena kalian sibuk mengganggu temen. Kalian nggak tahu apa nih, otaknya nol jadinya, ya. Kemudian yang kedua, suasana tidak jadi tindak kondusif. Ingat kesepakatan kelas, ya. Kalian harus memperhatikan, tidak boleh mengganggu teman. Nah, jadi kalian sudah melanggar dari kesepakatan kelas. Padahal itu sudah kalian sepakati loh. Kita sepakati bersama di kelas ini. Nah, kalian sudah melanggar itu. Jadi, kelas jadi tidak kondusif jadinya. Ya? Mohon maaf, Bu. Iya. Jadi jangan diulangi lagi Ya, ya, Bu. Rio. Bagus sekali. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian pelajari dari pertemuan kita hari ini? Apa kesimpulannya? Saya, Bu. Ayo. Ya, silakan, Bu Rio. Rio. Untuk sampai pada Tuhan ada 4 jalan, Bu. Bakti, Ya. marga, jenana, sama yoga, Bu. Ya, bagus Sama nggak sekali boleh ya. nyubit teman, Bu. Nah, iya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran Ibu yang Ibu berikan bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Atau kalian ingin biar Ibu melakukan metode pembelajaran yang lain atau kita tetap seperti metode hari ini kita lakukan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan? Jadi kalian tetap ingin metode seperti ini atau dengan metode yang lain? Seperti ini aja. Oh, ya. Baik, terima kasih untuk refleksi kalian ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Untuk Rio, anak Ibu yang paling baik. Ya, Nah, Bu. tolong bantu Ibu ya, kita tutup pembelajaran hari ini.
Silakan. Baiklah teman-teman, karena sudah sore, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sudah, Bu.